tak bisa dipungkiri lagi kemajuan teknologi terus bertumbuh di era saat ini karena bagaimana tidak, bahkan dalam satu hari penuh manusia beraktivitas hampir seluruhnya berkutat dengan teknologi dan hal inilah yang membuat terkadang teknologi dapat membantu kehidupan manusia atau malah kebalikannya, manusia yang akan tersisih dengan kemajuan teknologi. Dan salah satunya adalah keberadaan robot. Nah, bahkan beberapa pengamat teknologi juga memproyeksikan di masa depan akan banyak sekali profesi-profesi yang akan hilang karena digantikan oleh teknologi robot. Seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Manusia versus Robot. Nah, kali ini ataupun dalam presentasi kali ini saya bukannya mau tebar fir atau menakut-nakuti, tapi beberapa waktu lalu ternyata Forum Ekonomi Dunia atau WEF mengeluarkan laporannya yang menjelaskan dari hasil survei bahwa sebanyak 43,2% perusahaan di dunia mengatakan mereka akan mengurangi jumlah karyawan dikarenakan adanya integrasi teknologi dan otomasi. Nah, ini bahkan dalam surveinya pula WEF juga menyampaikan langkah beberapa perusahaan tersebut ke depan di mana pengusaha akan menargetkan sebanyak sekitar 15,4% jumlah pekerjaan redundant berkurang dan tersisa 9% saja di tahun 2025 nanti. Nah, sedikit informasi pula untuk Anda, pekerjaan redundant adalah jenis pekerjaan yang dinilai mubazir oleh pengusaha yang mana jenis pekerjaan ini mampu digantikan oleh mesin atau bahkan pekerjaan ini sudah tak dibutuhkan lagi oleh perusahaan. Nah, ini profesi yang termasuk dalam pekerjaan redundant antara lain ya ini ada petugas entry data, lalu juga ada sekretaris eksekutif, lalu juga ada administratif dan juga petugas pembukuan, akuntan dan auditor, pekerja pabrik, perakitan begitu dan juga teller bank, analisis finansial dan juga masih banyak lagi. Nah, bagi Anda yang saat ini masih berprofesi yang saya sebutkan tadi begitu ya, sebenarnya profesi ini masih banyak digunakan masih banyak digunakan di Indonesia karena memang bukan tidak mungkin tapi dalam waktu dekat perusahaan tempat Anda bekerja memikirkan untuk menggantikan sumber daya manusia mereka dengan robot yang mereka beli sebagai langkah efisiensi dan juga mengikuti kemajuan teknologi. Nah, apalagi kalau kita lihat data yang dipublikasikan oleh WEF juga menjelaskan bahwa sebanyak 85 juta pekerjaan akan hilang di tahun 2025 digantikan dengan pekerjaan berbasis algoritma kecerdasan buatan atau tenaga kerja baru dengan tentunya kebutuhan skill yang berbeda. Dan untuk tenaga kerja baru dengan kebutuhan skill yang berbeda ini nantinya diprediksi akan tumbuh sebanyak 7 juta profesi baru yang tentunya pekerjaan ini akan lebih mudah untuk beradaptasi dan bekerja sama dengan segala teknologi yang ada. Meski kita lihat saat ini pandemi COVID-19 juga membangkitkan begitu ya kebiasaan baru dan sudah terjadi di mana banyak manusia yang mengandalkan teknologi untuk melakukan aktivitas bekerja sehari-hari seperti meeting, lalu juga melakukan pertemuan via daring ataupun online. Nah, hal seperti inilah yang dapat mempercepat adanya penetrasi teknologi ataupun dalam kehidupan manusia di masa saat ini ataupun di masa yang akan datang. Lalu bagaimanakah nasib tenaga kerja Indonesia di tengah era robotisasi saat ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, apabila kita melihat hasil laporan yang dipublikasikan oleh WEF dengan tema The Future of Job Report 2020, di sini memang menerangkan bahwa terdapat 153 juta penduduk Indonesia dengan rentang usia produktif bekerja atau berusia di atas 15 tahun. Dan untuk menilik lebih jauh bagaimanakah skill yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia ataupun TKI, WEF juga mencoba membagi ke dalam 9 parameter skill begitu ya, ada 9 parameter skill di sini dan juga pendidikan yang dimiliki oleh pekerja. Karena memang mengingat di masa yang akan datang tentunya pendidikan dan juga skill sangatlah penting untuk dimiliki oleh para pekerja agar tak tersisih oleh keberadaan robot. Dan juga dapat dilihat di sini kalau dari laporan dari The Future of Job Report 2020, di sini memang skill digital penduduk Indonesia sudah berada di level yang lumayan begitu ya, ada di 60,6 dari level 100. Lalu juga yang tertinggi ada bisnis relevansi pendidikan tersier yang berada di angka 64 dari level 100, tapi yang perlu dipahami di sini juga ada penduduk muda sedang tidak bekerja begitu ya yang berada di 22,2 dari level 100 begitu ya. Ini mungkin kaum rebahan begitu ya. Dan juga atas kondisi ini tentu saat terjadinya pergeseran skill utama yang diperlukan dunia kerja, perusahaan juga harus bekerja keras pula untuk melakukan pelatihan agar dapat tentunya meningkatkan skill dari karyawan-karyawannya. Sehingga dengan adanya pelatihan skill tersebut dapat memenuhi ekspektasi pasar dan menunjang kinerja perusahaan. Tapi, nah ini perlu digarisbawahi pula, memang kalau kita lihat apakah perusahaan juga mau begitu mengeluarkan biaya besar
untuk pelatihan dan apakah biaya pelatihan karyawan akan jauh lebih murah ketimbang perusahaan memikirkan untuk membeli mesin ataupun robot untuk menggantikan keberadaan sumber daya manusianya sendiri. Nah, inilah yang sangat dikhawatirkan apabila kemajuan teknologi mampu membuat manusia sendiri tersisih oleh robot atau mesin otomatis. Dan juga seperti halnya di sini, sejumlah perusahaan juga telah mempublikasikan, telah menggantikan posisi karyawannya dengan sejumlah robot. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, dan kalau kita lihat sini memang ada 3 perusahaan, yakni Pizza Hut, Toyota, dan juga Jarum. Kita mulai yang pertama, ada perusahaan makanan asal Amerika Serikat yang menjual menu masakan Italia dan Amerika, yakni Pizza Hut. Dikabarkan pula Pizza Hut yang bercabang di Jepang kini telah menggunakan teknologi robot sebagai pramusaji atau waiter di kios-kios mereka. Robot yang digunakan oleh Pizza Hut sebagai pengganti karyawan ini juga mampu berkomunikasi dengan para pelanggan dari mulai menjelaskan pesanan, lalu juga ada mengantarkan pesanan hingga melakukan pembayaran. Dan apakah Pizza Hut Indonesia akan melakukan hal yang sama? Kita nantikan saja tentunya. Dan juga yang kedua ada perusahaan Toyota, begitu di mana Toyota juga menerangkan bahwa pihaknya menargetkan penggunaan robot di pabrik hingga 40% banyaknya. Padahal sebelumnya hanya di angka 20% saja dari total pekerja. Nah, ini dari dalam negeri juga ada perusahaan dalam negeri yang mana ada perusahaan Jarum ataupun perusahaan pembuat rokok. Nah, ini juga telah mengakui bahwa pihaknya telah menggunakan robot dalam proses produksi rokok di pabrik mereka. Walau memang dijelaskan penggunaan robot di pabrik Jarum tidaklah banyak begitu ataupun sedikit dan hanya untuk mengikuti perkembangan teknologi saja. Nah, ini apakah sebagai langkah efisiensi kita juga tidak tahu. Dan semoga atas kondisi ini pemerintah juga dapat melakukan sejumlah langkah strategis begitu ya agar angka pengangguran di Indonesia juga tak semakin bertambah karena tersisih oleh robot.